Hasan Tahsin Pasha, atau lebih dikenal juga dengan Tahsin Pasha. Ia adalah salah satu orang terdekat Sultan Abdul Hamid II selama masa pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Jika kamu menonton serial film Payita Abdul Hamid II, pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan nama Tahsin Pasha. Dalam video kali ini, kita akan membahas tokoh kedua yang paling disoroti dalam film ini, yaitu Tahsin Pasha. Siapakah Tahsin Pasha dan seperti apakah tokoh sebenarnya di dalam sejarah? Mari kita simak bersama-sama video kali ini. Tahsin Pasha dalam masa jabatannya merupakan seorang Perdana Menteri sekaligus Sekretaris Umum di pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Tahsin Pasha juga merupakan orang paling dekat dan dipercayai oleh Sultan Abdul Hamid II. Hasan Tahsin Pasha, atau lebih dikenal juga dengan Tahsin Pasha, lahir di Istanbul pada tahun 1859. Ia berbadan sedang dan selalu menggunakan pakaian hitam atau jaket, serta menggunakan topi vest merah. Tahsin Pasha dijuluki juga sebagai orang Arab karena kulitnya yang cukup gelap meskipun dia berdarah Turki. Ia adalah tokoh yang sangat sopan kepada siapapun dan ia juga tokoh yang sangat serius. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah umum, Tahsin Pasha masuk ke Sekolah Kementerian Negara pada 11 Juni tahun 1870. Beliau menghabiskan waktunya dengan belajar dan bekerja di Baba Ali, kantor yang mengurusi administrasi pemerintahan negara. Sebelum ia bekerja di istana, ia sudah bekerja sebagai asisten dan kemudian menjadi kepala asisten di kantor Kementerian Dalam Negeri. Tahsin Pasha dan Sultan Abdul Hamid II pertama kali bertemu setelah Tahsin Pasha diberikan tugas sebagai sekretaris di kantor Kementerian Kelautan. Dan waktu itu, Tahsin Pasha masih berumur sekitar 29-30 tahun, yaitu di sekitar tahun 1888. Tahsin Pasha mencuri perhatian Sultan Abdul Hamid II karena bakat dan kejujurannya dalam bekerja. Waktu itu, Sekretaris Jenderal Pemerintahan Sultan Abdul Hamid adalah Süreyya Pasha. Süreyya Pasha kemudian meninggal dunia, setelah lama kurang lebih mengabdi selama 6 tahun lamanya. Setelah kematian Süreyya Pasha, Tahsin Pasha ditunjuk untuk menjadi Sekretaris Jenderal atau orang terdekat yang akan membantu Sultan Abdul Hamid mengelola kekhalifahan pada masa itu. Dan tidak lama kemudian, Tahsin Pasha mendapatkan gelar Perdana Menteri dan Pasha pada waktu itu. Tahsin Pasha memulai pengabdiannya di tahun ke-20 pemerintahan Sultan Abdul Hamid atau sekitar tahun 1896. Dalam film Payita Abdul Hamid II, di season pertama, ketika pelantikan para menteri pemerintahan, yang memegang bendera pelantikan adalah Tahsin Pasha. Namun, seharusnya yang memegang bendera itu adalah Süreyya Pasha. Karena waktu itu Tahsin Pasha belum menggantikan Süreyya Pasha sebagai Perdana Menteri. Karena Tahsin Pasha baru menggantikan Süreyya Pasha sekitar 3 bulan setelah pelantikan para menteri pemerintahan yang baru. Süreyya Pasha resmi diberhenti tugaskan pada tanggal 31 Agustus, sementara Tahsin Pasha baru memulai tugasnya menggantikan Süreyya Pasha 3 bulan setelahnya, yaitu pada tanggal 26 November 1896. Mungkin dalam film ini terjadi kesalahan skenario atau mungkin ada penyebab lainnya. Saya pun juga tidak tahu. Namun seharusnya, kalau sesuai dengan sejarah yang ada, yang harus memegang bendera pelantikan pemerintahan Sultan Abdul Hamid II waktu itu adalah Süreyya Pasha, bukan Tahsin Pasha. Tapi, tanpa harus membahas tentang hal ini, mari kita lanjutkan pembahasan tentang Tahsin Pasha. Hasan Tahsin kini sudah menjadi Tahsin Pasha. Ia menjadi orang kepercayaan Sultan Abdul Hamid II sekaligus sahabat terdekat beliau selama pemerintahannya dari tahun 1894 sampai tahun 1908. Meskipun Sultan Abdul Hamid memiliki banyak orang terdekat yang sudah lama, seperti Daman Mahmud Jalaluddin Pasha dan sebagainya, ia tetap memilih Tahsin Pasha sebagai orang yang paling ia percayai. Dan mulai dari titik inilah, banyak pasha yang mulai mengkhianati Sultan Abdul Hamid II atau Sultan sendiri yang meragukan kesetiaan para pasyanya. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Tahsin Pasha. Sultan Abdul Hamid mempercayainya dengan penuh. Terkadang, ada saat kesalahan terjadi dalam pemerintahan, namun kesalahan itu tidak pernah dilakukan dengan sadar dan sengaja. Tahsin Pasha kemudian melayani dan mengabdikan dirinya untuk Sultan Abdul Hamid dengan penuh loyalitas semenjak ia bekerja. Namun, pada tahun 1908, setelah proklamasi dan kudeta oleh kelompok Turki Muda, Tahsin Pasha kehilangan jabatannya. Ben şahidim ki Allah'ım Abdülhamid kulun senin rızan için yaşar. Sen ona yardım et. Allah'ım
hünkârımı sen hıfz eyle. Pemerintahan waktu itu dipegang oleh kelompok Turki muda dan kekhalifahan mulai kehilangan kekuatannya. Setelah peristiwa itu, para nasionalis kemudian memandang Tahsin Pasha sebagai orang yang tidak berharga sama sekali. Pada sore hari, tepat pada tanggal 26 Juli 1908, para nasionalis mengumpulkan sekitar 1.000 orang yang terdiri dari orang Turki, Romania, Armenia, Bulgaria, dan orang Yahudi di depan Bayazid Square, di depan bangunan Kementerian Perang. Di sanalah kemudian mereka disumpah untuk setia kepada Undang-Undang Konstitusi Republik Negara Turki. Setelah itu, mereka menuju Yıldız Sarayı, pusat pemerintahan Islam waktu itu. Menjelang malam, sekelompok nasionalis meminta paksa Sultan Abdul Hamid untuk membebaskan para tahanan politiknya melalui Syekhul Islam. Syekhul Islam terpaksa menuruti permintaan mereka, karena kalau menolak, para nasionalis mengancam akan membunuh Sultan Abdul Hamid II. Setelah beberapa waktu, akhirnya Sultan Abdul Hamid menerima permintaan mereka. Mereka juga meminta para menteri pemerintahan Sultan agar turun tahta, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Perhutanan dan Pertambangan, Selim Melhami Pasha, Sekretaris Kedua Izzet Pasha, dan juga Perdana Menteri Tahsin Pasha. Sultan Abdul Hamid tidak menerima semua permintaan mereka, namun ada beberapa orang yang tetap bertahan di jabatannya waktu itu. Pada Selasa, bertepatan 4 Agustus 1908, Tahsin Pasha diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Koran Tanin, tertanggal 5 Agustus 1908 mengumumkan bahwasanya masyarakat Turki waktu itu bergembira dengan peristiwa ini. Dan di hari yang sama, di Koran Tanin diberitakan bahwa pemerintahan Üsküdar dan Beyoğlu diperintahkan oleh Kementerian Keamanan untuk mencegah Perdana Menteri Tahsin Pasha dan Menteri Kelautan Hasan Rahmi Pasha melarikan diri. Demonstrasi waktu itu terus berlanjut sampai di depan tempat tinggal Tahsin Pasha dan Komandan Artileri Zeki Pasha pada tanggal 5 Agustus 1908 dan diberitakan pada tanggal 3 September tahun 1908 oleh Koran Kalam. Karikatur ini mengkritik pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Dalam gambar, orang yang berada dalam toko adalah Menteri Kelautan Hasan Rahmi Pasha, Perdana Menteri Tahsin Pasha, Wakil Sekretaris Izzet Hulu Pasha, dan Detektif Kabasakal Mehmet Pasha. Dalam buku yang berjudul Abdul Hamid dan Kenangan Istana Yıldız yang dipublikasikan pada tahun 1931 oleh Muallim Ahmed Halid, adalah salah satu yang merekam kejadian mengerikan waktu itu. Buku ini ditulis langsung oleh tangan Tahsin Pasha. Dalam buku ini, Tahsin Pasha menceritakan banyak sekali kejadian yang ia saksikan, dan terdapat juga tulisan yang membahas tentang personal Sultan Abdul Hamid dan pemerintahannya pada waktu itu. Waktu itu, pemerintahan secara harfiah dijalankan oleh dinasti Utsmaniyah, namun sejatinya pemerintahan berada di bawah genggaman tangan Turki muda. Kesultanan dinasti Utsmaniyah sudah kehilangan kekuatannya. Tahsin Pasha kemudian dihengkang dari tempat kerjanya 1 tahun kemudian. Pada 27 April 1909, setelah Sultan Abdul Hamid turun tahta dan diasingkan ke Selanoki, Yunani, Tahsin Pasha ditangkap oleh kelompok revolusionis dan diasingkan ke Chios, Yunani. Waktu itu, seluruh keluarga dinasti Turki Utsmani diusir ke luar negeri, tidak tersisa di negara Turki. Setelah hidup di pengasingan beberapa waktu, akhirnya Tahsin Pasha dibolehkan kembali ke negara Turki. Setelah kembali ke negaranya dari pengasingan, Tahsin Pasha kembali mendapat masalah. Salah satunya tidak diberi paspor dan status kewarganegaraan, atau tidak dianggap sebagai warga negara Turki. Tahsin Pasha kemudian menghabiskan waktunya di rumahnya, yaitu harta satu-satunya yang tersisa. Bahkan, waktu itu, Tahsin Pasha juga meminjam uang kepada tetangganya dan mencoba bertahan hidup dengan menjual barang-barang antik yang ada di rumahnya. Salah satu yang membuat Tahsin Pasha jatuh miskin adalah suami anak perempuannya, Fahire. Dia adalah anak dari Ghalib Pasha. Ghalib Pasha banyak sekali berhutang dan tidak dicatat. Semua hutangnya ditanggung oleh Tahsin Pasha. Namun, di saat yang sama, ia malah menjauh dari Tahsin Pasha di masa terkelam dalam hidup Tahsin Pasha. Istri dari Tahsin Pasha juga menderita sakit, yaitu depresi mental. Penyakit mentalnya berupa tidak mau memakai pakaian yang sudah dicuci dan mengumpulkannya di pojok rumahnya.
istri Tahsin Pasha kemudian meninggal dunia mendahulunya. Tahsin Pasha kemudian mendapatkan masalah ekonomi yang luar biasa setelah Perang Dunia Pertama. Hal ini menyebabkan Tahsin Pasha harus menjual rumah satu-satunya kepada Abdurrahman Naji Bey, seorang ahli teknisi dan politisi pada waktu itu. Untungnya, seorang bernama Abdurrahman Naji Demir A, seorang pembisnis yang kaya raya dan dahulu punya hubungan tersendiri dengan Sultan Abdul Hamid, ia mengizinkan Tahsin Pasha dan anaknya Fahire untuk tinggal di salah satu rumahnya, dan mereka tinggal di rumah itu sampai akhir hayat mereka. Tahsin Pasha kemudian berusaha untuk tetap bertahan hidup. Ia kemudian mulai bekerja sebagai sekretaris di Tekel, sebuah gudang perusahaan tembakau pasca proklamasi Republik Negara Turki. Alangkah menyakitkannya untuk seorang yang dahulu bekerja sebagai sekretaris dan Perdana Menteri dinasti Islam, dan sekarang bekerja di bidang yang sama namun di tempat yang tidak layak dan rendah untuk dirinya. Pada tahun 1930, Istana Harem mulai dihancurkan. Waktu itu, Tahsin Pasha mendengar dengan sedih dan menyakitkan setiap jengkal kayu yang dicopot satu persatu dari dinding bangunan itu. 1 tahun setelah harem dihancurkan, dalam satu kabar Tahsin Pasha meninggal pada tahun 1930, dan dalam kabar yang lain ia meninggal pada tahun 1933. Tahsin Pasha didiagnosis terkena penyakit tuberkulosis. Tidak lama kemudian, anaknya Fahire yang masih tinggal di rumah Abdurrahman Naji Demir A juga meninggal dunia menyusul ayahnya. Dan sampai saat ini, ada satu pertanyaan yang masih menjadi pertanyaan setiap orang. Di manakah makam Tahsin Pasha? Tapi, menurut informasi yang ditulis dalam buku karya Yilmaz O'Doona, Tahsin Pasha dimakamkan di pemakaman Eyüp Sultan. Namun sayangnya, hampir mendekati 100 tahun waktu berlalu, belum ada kepastian di mana lokasi makam beliau, makam sahabat terdekat Sultan Abdul Hamid II. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita hadiahkan bacaan surat Al-Fatihah untuk ruh sahabat Sultan Abdul Hamid II. Tahsin Pasha adalah orang yang sangat setia dengan Islam dan Khalifah Sultan Abdul Hamid II di masa pemerintahannya. Mari kita doakan agar ia diberikan makam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat bertemu kembali dengan orang yang ia cintai. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk sukai video ini dan berikan komentarmu tentang video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video-video selanjutnya.